kita memanai kualitas kita, kuantitasnya banyak, sehingga secara politik kita diperhitungkan. Semoga larang asup surga ti ayeuna. Kumaha memastikan warga Sumedang asup surga ti ayeuna. Asup surga teh hirupna bahagia. Nah, dalam rangka itu sebagai kapasitas sebagai ketua penasehat Rondo TPN Surya Sinasa Pusat, kita dalam mengembangkan ajaran yang jadi amalan kesucian jiwa ini, kita harus punya strategi dakwahnya itu bagaimana. Yang pertama, yang selalu ditekankan oleh Pak Kadesa bahwa kualitas ikhwan Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah maksudnya adalah di kuantitasnya. Jadi kualitasnya adalah kuantitasnya. Jadi kualitas pertama kulobana. Bagaimana dulu di masa penguasa Bang Ano, TPN ini begitu diperhitungkan sampai seluruh elit Orde Baru itu ke Suryalaya ceramahnya, saudara-saudara, bukan Suryalaya masuk Golkar, tapi Golkar masuk Suryalaya. Itu saking gitu. Padahal partai penguasa. Karena untuk mengamankan suara Jawa Barat utamanya. Karena rumusnya menurut tukang survei, kalau ingin memenangkan Indonesia, menangkan Jawa. Kalau ingin menangkan Jawa, menangkan Jawa Barat. Dan Jawa Barat adalah basis utama TPN Suryalaya. Nah, makanya strateginya adalah banyak menjadi kelas menengah, middle class-nya di hari ini. Middle class itu banyak. Kemarin waktu survei penelitian doktoral melihat naskah-naskah tempat-tempat manakib di masa penguasaan itu rumah menteri itu banyak di Menteng, di mana-mana itu dan itu bedanya penguasaan. Jadi mengapa kemudian begitu berkembangnya? Karena banyak orang yang middle class yang terlibat dalam kegiatan Thoriqoh dan mereka banyak membantu kegiatan-kegiatan. Butuh apa? Nah, kita juga harus berstrategi di mana aliansi strategis kita, siapa nih yang kita garap untuk dikenalkan segera masuk surga sekarang. Mau masuk surga sekarang. Itu kita sudah harus menyasar nih dan momentumnya adalah tadi yang perubahan nama ini, dan kita bisa mengembalikan kejayaan Sumedang dengan cara menghidupkan. Kita beraliansi pertama dengan arwah aulia yang ada di Sumedang. Ya, jadi petunjuk dari Taji Malera udah kudu menghidupkan untuk ziarah di Safari Manakib dan ziarah di Sumedang, para aulia di Sumedang. Nanti mungkin dengan para sesepuh di Sumedang, ya kan, kita bikin jalur wisata religi di Sumedang, dan kekuatan kita di situ. Nah, kemarin bicara dengan Kang Dedi itu senang sekali di Dengki. Bisa kita nanti mengumpulkan dengan beliau. Jadi tentang Batu Purwakarta, ya. Dedi, ya kan, gitu. Nah, beliau
pasti senang sekali kalau kita kemarin mampir ke rumah Ciomas, suruh mengundang ke rumahnya beliau yang di Vanessa, yang ngobrol-ngobrol karena dulu teman main lah dulu zaman aliyah SMA dengan beliau sering bikin beberapa kegiatan dan beliau sekarang konsen dengan warisan budaya yang ada di Tataran Sunda gitu. Khususnya beliau adalah beliau mah tasawufnya tasawuf Sunda kayak Pak Otong gitu. Tarekat Sunda di Sunda Wiwitan, tapi alhamdulillah kemarin Sunda Wiwitannya di Sareatan. Sunda Wiwitan di Sareatan, tarekat jadi gimana caranya kita memanai kualitas kita, kuantitasnya banyak, sehingga secara politik kita diperhitungkan. Jadi posisi kita punya posisi tawar yang baik di depan pemerintah, di depan mana saja. Makanya tadi kemarin usul sebulan sekali kita cari tempat yang show of force. Semua pokoknya harus jadi penghalang bagi kegiatan lain. Mana kiban parang di mana wilayahnya yang itu kegiatan lingkungan kita banyak semua. Hadir di mana tempatnya lah kita pilih. Dan kita sebar ke sebelah bupati. Karena bupati pasti ngitung kalau mau hadir ke satu tempat pasti ngitung, pasti intelnya udah duluan tuh dikirim. Ada berapa itu jumlahnya? Karena kudu kompak. Diurangna ayeuna sebelum tidak akan bisa meyakinkan kalau orangnya masih ragu. Tidak akan bisa menenangkan orang yang tidak tenang. Kita juga kalau mau jualan rodo surga, orangnya kudu jadi ahli surga heula. Nah, warga surga orang ngaluh wae. Bu, jadi ahli surga mah terang ngeluh. Ti aya cirina ahli surga ti ayeuna hirupna terang ngeluh. Seurina subrina, murah senyum, periang, senang, menyenangkan. Tidak ada gegelan di hati. Kudu ngaganjel di hati. Kan ngaganjel di hati teh api neraka itu. Kudikir teh dikaluarkan tas ini neraka. Gilin teh. Itu juga hakikat keikhwanan. Hakikat keikhwanan teh kan geus tuh unek-unek. Bersih menusuk kene aya unek-unek teh teh seueur neraka. Pareuman kudikir. Pareuman gilin teh. Gitu. Jadi rek ngajak ka surga teh urang kudu geus di jero. Kula orang masih kena di neraka ngajak ke surga. Tidak akan bisa menenangkan orang yang tidak tenang, itu sampai pengeresan. Yang bisa menenangkan hanya orang yang tenang, yang bisa menyenangkan hanya orang yang senang. Jadinya orang kembali kepada ketika berdakwah menyampaikan pesan, anu geus ilmu lecek, ilmu second, anu geus lecek diamalkeun urang, anu memang urang geus ngarasa ngeunahna. Ulah jualan obat penumbuh rambut, ulah meuli obat penumbuh rambut teh botak. Jadi ulah dibeli eta obat penumbuh rambut teh, lamun nu jualanna botak. Lamun apa jualan obat penumbuh jenggot tong dibeli. Tong dibeli atuh. Lamun nyaman canu dilakukan tah. Dan atau aya boleh jualan penumbuh jenggot. Gue dipercaya lah. Kalau jangan kemana mah, kalau dipercaya ya ayah sih kayak gitu. Gitu jadi orang ini kudu dibeli heula kudu. Jadi jatuh nate testimoni.
ngeunahna amalan ieu teh. Jadi di dunia ilmu marketing, di ilmu perikanan, the most powerful weapon, senjata paling ampuh untuk beriklan itu adalah testimoni dari pemakai. Gitu. Makanya Guru Agung menggunakan kalimat untuk kita semua, pecandu pengedar. Pecandu apa memang geus lamun teu teh sakau gitu. Untuk manakiban sapoe teh aduh sekali. Nah, tinggal manakiban. Tahu urang teh sakau teh. Manakiban. Bahagia alam geus manakiban teh. Bahagia. Gitu. Jadi kita sesungguhnya sudah punya modal, apalagi sekarang ternyata yang ajaran amalan ini bukan generasi sepuh, tapi anak-anak muda. Kemarin Batman mana cung? Batman cung, anak-anak muda. Allah lebih menyukai pemuda yang mengamalkan amalan ini daripada yang sepuhnya geus mojehna atunya. Tidak aku geus kolot teu dikir. Mana gitu mojehna. Tapi nu muda yang muda dikir khotaman manakiban. Nah, itu yang lebih Allah cintai. Alhamdulillah.